Halo semua, selamat datang di alur cerita film For Movie. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Pada episode kali ini Mimin mau ngebahas alur cerita film yang berjudul The American yang dirilis pada tahun 2010. Menceritakan seorang pembunuh bayaran yang berniat pensiun dari pekerjaannya lantaran telah menemukan sang kekasih hati. Namun sayangnya ia harus melewati beberapa ujian di mana harus dikhianati oleh bosnya sendiri dan juga diburu oleh asasin lainnya. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke filmnya semongko. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang asasin yang sangat mematikan bernama Jack. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Jack menikmati hari liburnya bersama dengan seorang wanita yang baru saja ia kenal dan sudah saling mencintai. Pagi itu Jack dan pacarnya akan pergi jalan-jalan menikmati suasana di luar pondok. Namun rupanya Jack yang memiliki insting pembunuh dapat merasakan jika dirinya tengah dalam ancaman. Jack kemudian menyadari jika dirinya tengah diintai oleh sniper bayaran, dan beruntungnya Jack dapat dengan mudah untuk membalikkan keadaan dan membunuh sniper tersebut. Usut punya usut, pacar Jack sudah terlibat dalam rencana pembunuhan itu, sehingga dengan terpaksa Jack harus membunuhnya lalu meninggalkan kota Swedia. Tujuan Jack selanjutnya adalah kota Roma, di mana di sana ia menemui bosnya yang bernama Pavel. Jack lalu menanyakan siapa yang telah mengincarnya sewaktu di Swedia. Pavel kemudian menyuruh Jack untuk tenang dan bersembunyi untuk sementara waktu. Pavel juga berpesan untuk tidak menerima orang baru atau bertemu dengan siapapun lagi. Sesuai dengan arahan Pavel, Jack kemudian menuju ke kota Del Monte, di mana Pavel sudah menyiapkan apartemen untuk Jack bersembunyi. Di dalam apartemennya, Jack selalu melatih kondisi fisik dan kebugaran tubuh dengan berlatih ringan pada umumnya. Suatu hari ketika Jack sedang menelusuri kota, secara tak sengaja ia bertemu dengan seorang pastor yang bernama Benedetto. Di sana sang pastor penasaran dengan apa yang telah dilakukan orang Amerika di kota yang sepi ini. Namun Jack mengatakan jika dirinya adalah seorang fotografer yang bekerja di sebuah perusahaan majalah. Benedetto lalu menawari segelas anggur kepada Jack, namun Jack mengatakan lain kali karena saat ini ia sedang ada urusan. Jack kemudian menelpon Pavel. Di sana ia akan mendapatkan tugas baru untuk merakit sebuah senjata sniper yang sangat mematikan. Usut punya usut, Jack ini selain menjadi seorang asasin yang sangat mematikan, ia juga memiliki skill merakit senjata yang sering digunakan oleh para asasin sama seperti dirinya. Di malam harinya, Jack menyempatkan diri menemui Benedetto di rumahnya untuk sekedar minum dan ngobrol santuy. Di sana Benedetto nampak curiga dengan Jack ketika ia sama sekali tidak tertarik dengan sejarah kota yang mungkin saja seorang fotografer umumnya sangat menyukai hal itu. Keesokan harinya, seorang klien yang memesan senjata buatan Jack meminta untuk bertemu di suatu tempat. Rupanya si asasin tersebut adalah seorang wanita yang bernama Mathilda. Di sana Jack diminta untuk membuatkan senjata sniper yang ringan namun sangat akurat. Hal itu tentu tidak membuat Jack kesulitan dan langsung menyanggupinya. Di tengah perbincangan, lagi-lagi insting Jack sangat peka, di mana ia menyadari jika pertemuan ini sedang diawasi oleh seseorang. Namun Mathilda meyakinkan kepada Jack jika dirinya hanya datang sendiri dan tidak membawa siapapun. Keesokan harinya Jack langsung menggarap senjata pesanan Mathilda, dimulai dari mengambil rangkaian unit yang kemudian dia satukan sedemikian rupa di dalam apartemennya. Sebagai seorang pria normal pada umumnya, Jack butuh kehangatan. Ia memutuskan untuk pergi ke Gang Dolly dan berkenalan dengan seorang wanita yang bernama Clara. Keesokan harinya saat di perjalanan, Jack tak sengaja mendapati mobil Benedetto yang sedang mogok. Jack pun langsung menolong dengan memperbaiki mobil tersebut. Dan lagi-lagi Benedetto mengundang Jack untuk makan malam di rumahnya. Saat sedang makan malam, Benedetto mengatakan kepada Jack jika nampaknya ia bukanlah seorang fotografer.
Hal ini dibuktikan dengan Jack yang pandai dalam masalah mesin, dan Benedetto mengatakan jika Jack sedang gabut, maka datangilah kenalannya yang bernama Fabio di bengkelnya. Benar saja, keesokan harinya Jack menemui Fabio yang sedang bekerja di bengkel mobil. Di sana Jack hanya mencari sebuah alat tambahan yang kemudian akan ia rakit menjadi sebuah peredam senjata yang sedang ia buat. Fabio yang tahu jika Jack merupakan teman Benedetto tak curiga sama sekali jika orang yang di depannya adalah seorang pembunuh. Ia pun persilahkan Jack untuk mengambil apapun yang sedang ia butuhkan saat ini. Singkat cerita, senjata telah sempurna. Jack kemudian mendatangi tempat yang sepi untuk menguji kelayakan senjata tersebut. Di malam harinya, Jack yang kembali butuh kehangatan kemudian kembali mendatangi prostitusi. Namun karena Clara sedang absen bekerja, maka Jack memutuskan untuk pergi ke sebuah kafe. Rupanya Jack kembali merasakan jika dirinya sedang dibuntuti. Terbukti dengan adanya sebuah pesan yang menunjukkan jika orang tersebut ada kaitannya dengan pekerjaannya di Swedia. Dan dari sinilah Jack merasa tidak tenang, dan bahkan saat tidur pun Jack tetap memegang senjatanya untuk selalu berjaga-jaga. Keesokan harinya Jack menjemput Matilda di sebuah pemberhentian kereta. Hari ini merupakan hari yang dijanjikan Jack untuk menyerahkan sniper yang sudah dipesan oleh Matilda. Dan kemudian di tempat biasa ia menguji senjata, Jack pun membawa Matilda untuk ke sana. Matilda kemudian mulai merakit sniper pesanannya. Di sana Jack bertambah yakin jika Matilda merupakan assassin karena ia sangat cepat dalam merakit senjata tersebut. Kemudian dari kejauhan Jack diminta untuk membidik dan menembak ke arahnya. Di sana Matilda nampak puas dengan peredam sniper tersebut yang terdengar sangat halus. Namun sedikit koreksi di bagian teleskopnya yang menurut Matilda masih belum akurat dan pas dengan senjata tersebut. Kembali ke apartemennya di mana Jack yang sudah diberikan koreksi tentang kekurangan senjata snipernya kembali menata ulang dengan detail teleskop dan butir peluru yang digunakan senjata tersebut. Keesokan harinya Clara menemui Jack di kafe tempat biasa nongkrong. Di sana Jack mengajaknya untuk duduk bersama. Namun Clara tidak bisa karena dirinya hendak menonton ke bioskop bersama dengan temannya. Dan dari sinilah nampak jika buih-buih cinta di mata Clara telah tumbuh dengan perlahan. Ditambah lagi nanti malam Jack mengajak Clara untuk makan malam di sebuah restoran terkenal, sehingga untuk kedua kalinya Jack telah melanggar peraturan yang diberikan oleh Pavel. Di malam harinya saat Jack hendak ke apartemen, ia menyadari jika langkah kakinya sedang diikuti oleh seseorang. Dan dengan cepat ia pun mengejar orang tersebut menggunakan motor dan menembak ban mobil si pengintai lalu menghabisinya. Jack lalu melaporkan kejadian tersebut kepada Pavel. Ia mengeluhkan jika orang-orang Swedia masih saja mengincarnya. Pavel kemudian menenangkan Jack dan berjanji akan membantu masalah ini. Di pagi harinya Jack saat sedang jogging, ia tak sengaja bertemu dengan Benedetto yang sedang bermeditasi. Di sana Benedetto melihat tajam mata Jack lalu mengatakan jika Jack sedang menyembunyikan sesuatu di hatinya. Benedetto mengatakan jika Jack adalah sosok manusia yang pendosa dan mengajaknya kembali hidup yang benar karena ternyata Fabio dan Benedetto dahulu kala adalah manusia pendosa yang sama seperti Jack. Scene kemudian menunjukkan Jack yang sedang makan malam bersama dengan Clara di sebuah restoran mewah. Di sana Clara mengungkapkan perasaannya kepada Jack, di mana ia ingin sama-sama menghabiskan waktu tua bersama alias menikah. Namun Jack yang masih trauma dan tak ingin membahayakan wanita yang ia sayangi hanya bisa diam dan lalu istighfar. Singkat cerita, Jack dan Clara kembali ke apartemen dan melakukan olahraga bersama. Namun di pagi harinya Jack yang bangun duluan terkejut karena melihat sebuah pistol di dalam tas Clara. Hal inilah yang membuat Jack menaruh kewaspadaan dan curiga jika Clara juga sedang mengincarnya. Di malam harinya kemudian Jack masih curiga dengan Clara, mulai mengawasi pergerakannya. Di sana ia melihat jika Clara sedang melakukan kontak dengan orang asing, sehingga Jack benar-benar yakin jika Clara merupakan pembunuh yang sedang mengawasinya.
Sebelum menyerahkan senjata pesanan Matilda, Jack melengkapinya dengan koper yang dirancang khusus untuk menyembunyikan senjata. Keesokan paginya, Jack mengajak Clara untuk ke tempat di mana Jack bisa menguji senjatanya. Di sana Jack langsung saja bertanya kenapa Clara mendekatinya dan bahkan ia selalu membawa senjata. Clara pun jujur jika ia membawa senjata hanya sebagai pelindungan diri, mengingat banyak pekerja seperti dirinya kerap mendapatkan tindakan kekerasan dari para pelanggannya. Dan kemudian dari sinilah Jack kembali yakin jika Clara bukanlah pembunuh seperti yang ia duga sebelumnya, dan bahkan mereka bertekad untuk hidup bersama setelah misi Jack selesai. Jack kemudian kembali menelpon Pavel. Di sana ia mengatakan jika setelah misi ini selesai maka ia memutuskan untuk pensiun, mengingat ia sudah menemukan sosok pendamping hidup. Namun Pavel yang tidak terima dengan hal tersebut sepertinya merencanakan sesuatu dan berniat untuk menghabisi Jack. Singkat cerita, Jack membawa senjata sniper yang sudah ia sempurnakan kepada Matilda, berikut dengan beberapa butir peluru yang sudah ia sertakan. Di sana Matilda nampak puas dengan apa yang telah dilakukan Jack dan memberikan uang lebih mengingat jika Jack hendak pensiun. Goodbye, Mr. Butterfly. Setelah menerima senjata tersebut, Matilda yang sedang dalam perjalanan pulang tiba-tiba ditelepon oleh Pavel. Usut punya usut, rencana untuk menghabisi Jack memanglah benar, di mana Pavel menyuruh Matilda menembak Jack, di mana ia diketahui hari ini Jack dan Clara akan mendatangi sebuah festival di tengah kota. Dan bagongnya lagi adalah Matilda akan menghabisi Jack dengan senjata buatan Jack sendiri. Scene kemudian berpindah di mana kita ditunjukkan orang-orang yang ramai sedang menghadiri festival tahunan. Di lain sisi Matilda juga telah menyiapkan senjata buatan Jack untuk menghabisi targetnya yang tak lain dan tak bukan Jack itu sendiri. Selain itu Pavel juga telah sampai di kota ini di mana ia juga mengincar Jack ketika Matilda gagal melakukan tugasnya nanti. Kembali ke Jack dan Clara di mana di tengah keramaian festival Jack menyatakan perasaannya dan melamar Clara untuk menikah dengannya. Namun jangan senang dulu di mana ternyata Matilda saat ini sedang membidik kepala Jack, namun tiba-tiba senjata tersebut meledak karena Jack sudah tahu kebusukan Matilda. Ia sengaja membuat pemicu terbalik sehingga peluru meledak kepada si penembak itu sendiri. Melihat Matilda sudah jatuh, Jack kemudian menyuruh Clara untuk pergi dan menemuinya di tempat biasa, sedang ia sendiri akan menuntaskan urusannya. Jack kemudian menemui Matilda yang sekarat. Di sana Jack bertanya siapa orang yang telah menyuruhnya. Matilda yang sudah tak berdaya hanya bisa mengatakan jika bos mereka adalah sama. Pintu gerbang iblis yang sudah tertutup kembali menganga lebar setelah mengetahui jika Pavel telah mengkhianatinya. Saat di lorong sepi, Jack menyadari jika langkah kakinya sedang diikuti. Rupanya itu adalah Pavel, bos yang sudah berkhianat dengannya. Dan kemudian disinilah skill yang dimiliki Jack ditunjukkan, di mana secepat kilat ia berbalik dan menembak kepala Pavel sampai tewas. Selesai dengan urusannya, Jack kemudian memacu mobilnya menemui Clara di tempat yang sudah ia janjikan. Namun rupanya duel tadi juga telah membuat Jack tertembak di bagian perut dan membuatnya berdarah. Dan bagongnya lagi adalah saat Jack sudah sampai di tempat di mana Clara menunggu, Jack yang sudah kehabisan darah pun akhirnya tewas. Dan kemudian film ini pun selesai. Oke, segitu aja guys alur cerita pada film ini. Semoga kalian suka dan dapat mengisi waktu kosong kalian. Terlepas dari seluruh alur cerita film yang menurut Mimin biasa saja, action dari pemeran utama dalam film ini sepertinya masih bisa kita nikmati. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa tonton terus video terbaru dari channel kesayangan kita. Saya Naca undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You